Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Mari kita lanjutkan kajian kitab Akhlaqul Bani. Kemarin kita sudah membahas Ummukar Rahim, betapa pengorbanan seorang ibu yang amat dalam mendidik mulai anak kecil sampai tumbuh dewasa. Jadi mulai anak di dalam kandungan sampai lahir sampai beranjak dewasa. Betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Kita lanjutkan bab selanjutnya tentang adabul waladi ma'a ummihi. Adabul waladi utawi ibu toto kromone anak ma'a ummihi sertane ibune walad. Sekarang bab bagaimana adab seorang anak terhadap ibunya. Kalau kita melihat kemarin tentang pengorbanan ibu orang tua kita, sekarang bagaimana adab seorang anak terhadap ibunya. Ayyuhal waladu, eling-eling anak al-adibu kang sopan. Idza arafta nalikane weruh ta'aba ummika terhadap pengorbanan ya, seorang ibu biyatika ing dalem didik sira kabeh wa udmalan gedeni mahabbatihalak gedeni demen-demene marang sira. Ini perlu kita ketahui bahwasanya dalam mendidik ya, sampeyan semua itu terdapat cinta yang sangat besar di dalam mendidik sampeyan semua. Jadi betapa pengorbanan seorang ibu walaupun dalam mendidik ya, harusnya cinta kita ya, terhadap seorang ibu itu harus benar-benar tulus, ikhlas, karena mendidik ya, utma mahabbatiha ya. Ini gedeni seneng terhadap sampean semua. Pasti orang tua sangat sayang terhadap anaknya, sudah barang tentu. Nah, tinggal bagaimana kita terhadap kedua orang tua kita. Fabimada tajriha, fabimada moko kelawan opo tahri tajziha bales siro ing mahabbatiha.
bagaimana cara kita membalas kecintaan orang tua itu terhadap kita. Tob'an mestine ya, seharusnya innaka la taqdiru setuhune sira la taqdiru iku ora bisa sira antajzi ing yen to bales sira ma'umuka ing ibu sira. Jadi seharusnya ya, kita bisa membalas ya. Bagaimana cara kita membalas la taqdiru antajzi, maka kita tidak akan bisa dan mampu untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Wa ma'alaika la wa ma'alaika lan ora ana kedue sira illa an ta'mal kejaba yen to ngelakoni sira bihadhil adab kelawan ikilah toto. Jadi dengan pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu, maka fabima ada tahri tajziha, bagaimana kita membalasnya seperti di kitab ini, maka kita tidak akan mampu untuk membalas jasa kedua orang tua kita illa an ta'mal bihadhil adab, kecuali dengan apa? Kita membalas jasa-jasa ibu kita dengan adab atau akhlak atau tata krama, dengan perbuatan kita, sopan santun kita, itu yang bisa kita ketahui. Yang bisa kita lakukan hanya itu. Karena membayar pun juga jasa-jasanya tidak akan kuat. Karena dirupakan dengan apapun juga tidak bisa, kecuali dengan apa? Bihadil adab, kecuali dengan akhlak atau tata. Maka kita perlu yang namanya apa? Menata akhlak kita, bagaimana cara kita berperilaku terhadap kedua orang tua kita, khususnya ibu, lebih kepada kita. Maka adab ini menjadi kunci bagaimana kita takdim ya, bagaimana kita membalas jasa-jasa orang tua kita. Orang tua itu enggak suka ya dengan anak yang apa? Ngasih uang semua tapi tanpa adab, percuma. Maka adab ini adalah nomor satu. Sapiro pintermu nek gak duwe adab nang wong tuwa yo padha wae. Maka di sini harus benar-benar sampai tunjukkan dalam diri sampean ya, entah itu dalam rumah ya, entah itu ketika menghubungi orang tua atau ketika meminta orang tua, maka harus dengan adab. Ojo kan jalur orang tua tapi gak dikai terus mencai piring, gak gelem sekolah, ya jangan seperti itu. Maka tunjukkan adab atau akhlak yang baik ya kepada orang tua kita, karena ini hanya kunci sampean membalas jasa-jasa orang tua kita. Kaiso ya, sampean lupakan dengan apa? Maka mulai sekarang adab ini harus kita utamakan, terutama kepada kedua orang tua kita. Satu kuncinya adalah adab. Ingat-ingat antam tasila yen to nuruti sira awamiroha ing pira-pira perintah ibu. Jadi yang kedua, adab kita terhadap
harus menuruti perintahnya seorang ibu. Gak oleh ya. Perintahnya seorang ibu ya, ketika baik maka harus dan benar-benar kita lakukan. Ma'al mahabbati serta seneng wal ihtirami lan kita harus memuliakan. Jadi ketika menjalankan perintahnya ibu itu harus dengan penuh senang, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh hati yang ingin memuliakan. Nah, ini adabnya kita terhadap ibu. Jadi nurut apa yang telah diperintahkan oleh ibu. Nah, contoh salah satu sahabat ya, namanya Uwais Al-Qarni. Ibunya ini ingin banget yang namanya pergi ke Mekah untuk berhaji. Nah, dalam ceritanya Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu golongan sahabat yang fakir, maka tidak punya biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni saking pengennya memuliakan orang tua, saking pengennya mewujudkan cita-citanya orang tua, maka Uwais Al-Qarni ini setiap hari jalan-jalan ya, melatih fisiknya, pergi naik turun bukit, menggendong keledai ya. Menggendong keledai dengan harapan fisiknya ini kuat ya. Jadi kuat untuk apa? Pergi ke Mekah. Dalam perjalanannya selama beberapa bulan Uwais Al-Qarni ini terus ya, mendaki bukit, turun mana ini, pada olahraga lah. Saking pengennya fisiknya ini kuat, itu mendaki bukit. Saking pengen memuliakan orang tua. Dalam perjalanannya karena butuh bekal, Uwais Al-Qarni ini juga menyisihkan kebutuhan sehari-hari untuk ditimbun ya, untuk dikumpulkan sehingga bisa menjadi bekal dalam perjalanan. Disisihkan, misalkan sehari makan gandum berapa, maka disisihkan untuk bekal nantinya ketika berhaji. Nah, maka tibalah saatnya Uwais Al-Qarni ini bertanya kepada ibunya, "Ibu, jika jenengan menghendaki berhaji maka saya siap untuk mengantarkan." Ternyata ibu dengan senang ya, riang gembira karena ini menjadi tujuan. Tapi bertanya-tanya ibu, terus numpak opo? Ternyata naik di punggung saya bu. Sampai singkat cerita Uwais Al-Qarni sama ibunya ini bisa menjalankan ibadah haji. Itu saking pengorbanan seorang anak untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Nah, harus kita contoh ya, Uwais Al-Qarni tanpa ibu meminta ya, hanya kesenangan atau keinginannya ibu ini maka diwujudkan oleh Uwais Al-Qarni. Nah, sampean harus tahu keinginan atau karepe ibu sampean ya, keinginan atau harapannya ibu sampean itu apa. Maka sampean harus bisa mewujudkan itu sebagai bentuk mahabbah atau kecintaan kita terhadap kedua orang tua kita. Tunjukkan bahwasanya sampean ini mampu mewujudkan apa yang menjadi impian atau keinginan ibu kita. Nah, itu salah satunya cara kita memuliakan ibu kita. Nah, maka kita wujudkan
menunjukkan cinta kita juga terhadap kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita bisa cinta dengan tulus, ikhlas, maka kita juga harus dan benar-benar menunjukkan cinta yang amat dalam. Syukur-syukur kita bisa ihtiram, bisa memuliakan kedua orang tua kita. Wa ta'mala lan ngelakoni sira kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji yufarrihu kang bungake qalbaha apa kulli syai' ing atine ibu. Wa tabtasima lan mengsem yang guyu mengsem sira amamaha ing dalem ngarepe ibu iman ing dalem salah wasi. Nah, yang kedua ini selain memuliakan yang tadi itu, maka kita harus mengsem ya, artinya di depan ibu kita atau orang tua kita harus menunjukkan kesenangan, ya harus menunjukkan bahwasanya kita itu bahagia. Jangan sampai teman hanya cerita mersuloh orang tua, apalagi jauh dari orang tua, kabarkan kabar-kabar yang baik untuk orang tua. Jangan seperti itu, tunjukkan bahwasanya sampai ini berhasil di sini, ya. Sampai ini bisa istilahnya kecukupan di sini, jauh dari orang tua, kondisi sampai juga harus diceritakan yang baik-baik. Maka di sini watabtasima itu yang mesem artinya menunjukkan kesenangan pada diri kita, kondisi kita terhadap orang tua kita. Karena kita tidak bisa bertemu langsung kalau memang sampai ada di sini, kecuali di hadapan atau di rumah, maka sampai harus menunjukkan kesenangan pada diri kita. Wa tusafahiha kulla yaumin, ya. Wa tusafahiha lan salaman sira ing ibu kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Artinya pamit, ya. Salim kalau memang mau berangkat atau mau istilahnya keluar dari rumah. Ini kita juga bisa pamit, ya. Ketika mau ujian, doakan Bu, ya, karena jauh dari doakan setiap perbuatan atau hal-hal yang perilaku kita mau apapun, coba kita meminta ridho kepada orang tua kita. Nah, jelas kalau sudah meminta ridho itu ya hal-hal yang baik. Gak mungkin sampean Bu saya izin mau pacaran, nah, jelas. Maka hal-hal yang baik itu harus kita minta ridho kepada orang tua kita. Nah, salah satunya ya ini, ya, pamit, ya, salaman setiap kali kita mau melakukan sesuatu atau keluar dari rumah. Tad'u lan tungaake laha maring ibu bitulil umri kelawan dawane umur fi sihatin serta sehat wa afiatin lan kuarasa. Jadi istilahnya kita harus mendoakan untuk ibu atau orang tua kita, ya, supaya dikasih umur yang panjang, supaya dikasih kesehatan, ya, sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Harus kita mendoakan itu.
Maka sempatkan setelah wirid itu mendoakan kedua orang tua kita. Nah, jadi sudah barang tentu ya Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Termasuk doa-doa seperti itu, atau lebih-lebih sampai bisa mengirim Fatihah untuk kedua orang tua kita. Difatihai biar umurnya panjang, sehat walafiat. Karena ojo mari sholat terus bingung, turu, lali. Padahal setelah sholat itu ya, posisi kita ya, karena sholat ini ibadah ya, hubungannya dengan Allah, maka setelah sholat itu masih dalam keadaan berkomunikasi dengan Allah. Maka itu termasuk ya waktu yang tepat untuk kita mendoakan kedua orang tua kita. Maka ketika wiridan ya jangan wa antah darolan yen tawet disira min kulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji yukti kang nglarakake apa syai' qalbaha ing atine ibu. Nah, setelah kita tahu ya harus senang, ya harus menyenangkan kedua orang tua, harus memuliakan, maka kita juga harus ngati-ngati ya, berhati-hati jangan sampai kita yukti qalbaha, menyakiti hati orang tua kita. Jadi kudu ngati-ngati. Pokoknya gimana caranya jangan sampai membuat hati atau orang tua kita tersakiti. Walaupun memang tujuan sama bukan menyakiti, tapi ngomong sama orang tua itu juga harus diingati-ingati. Maka biar tidak menyakiti hati orang tua kita, fala ta'bis, moko ojo merengut siro biwajika kelawan raine siro, wajah sampean semua ini ida amarotka nalikane diperintah siro bisain kelawan suwiji-wiji. Jadi ketika diperintah maka lakukan apa yang telah diperintah oleh ibu. Ketika sampean tidak bisa melakukan, maka sampean termasuk ya, ranahnya akan menyakiti hati ibu. Tubuh betis, halus bu, ganteng, tubuh betis. Tak boleh seperti itu. Maka sebisa mungkin kita harus menuruti apa yang telah diperintah ibu. Ojo tambah apa? Malah takbis, tambah merengut, yang mengkerem, pemane mencucu, dikongkon ibu, nggak boleh. Maka kita tetap dalam koridor yang ketaatan kita harus kita latih. Au qodibat alaika, atau bendo sapa ibu alaika marang sira, atau marah kepada sampean ya. Jadi ketika diperintah ya, tidak hanya sampean membuat kecewa, tapi wong tua sampai marah, maka sampean akan mengalami kedosaan ya. Jadi nggak boleh. Kita harus apa? Harus menunjukkan kepatuhan terhadap orang tua kita. Wala takdzib, lan ojo goroh siro alaiha ing atase ibu. Kalau goroh wong tuwa, termasuk sampean kondisinya yang ketika mondok seperti ini, nah maka nggak boleh goroh terhadap orang tua kita. Ya, termasuk goroh itu kondisinya
harap sampai di sini itu belajar. Ternyata nogile kok turu dong. Sampai termasuk menggoloi wong tua. Padahal pamitnya adalah tolabul ilmi katanya. Ternyata kok nggak tolabul ilmi, tapi termasuk ahli apa? Torik-torik, ahli jalan-jalan, bukan torikot lagi, tapi torik-torik, jalan-jalan. Juga menggoloi harapan orang tua kita. Autas timaha utawa misui sira ing ibu, pemane tambah sampean misui wong tuwa iki ka oleh. Nek Surabaya kan biasa, seperti itu. Jadi nggak boleh, ya. Nggak boleh kita bohong, apalagi kita membantah apa yang telah diperintahkan ibu. Gimana kalau tidak sesuai dengan keadaan kita? Maka sebisa mungkin ya halus ngomongnya. Ojo tambah sampean ngomong karo dhewe, apa maneh sampai misui. Ngerti misu lho. Ngerti misu. Enggak boleh. Au tatakallama utawa ngomong ya. Amamaha ing dalem ngarepe ibu bikala minal qabihi ya. Dalam atau kelawan istilahnya omongan kan Allah, boleh ngamuk istilahnya tidak boleh kita bernada tinggi ya ketika ngomong kepada orang tua kita. Autan turu ilaiha hattatin autan turu utawa ningali sira ilaiha marang ibu bi'aini haddatin kelawan meripatkan mendeleng. Meripatkan mendeleng itu berarti melotot. Itu pun perintah wong tuwa apa sampean malah mendelit. Saking sampean ngamumin untuk kaul karena akan menyakiti hati seorang ibu. Haddatan itu mendeleng berarti melotot. Wong tuwa kok sampean melotot. Wala tarfa' lan ojo banterake sautaka ya, banterake ing swara sira ya, fauqa sautiha ing sakdure suarane apa ibu. Jadi nggak boleh kita membentang atau meninggikan suara di atas suaranya ibu. Bahkan Gus mangan Gus mau nggak boleh kita meninggikan suara di atas suaranya ibu. Padahal enak le mangan le cok ngangkat cok. Nah, padahal sudah enak. Maka ngamuk meninggikan suara di atas suaranya ibu nggak boleh ya. Wa idza talabta lan nalikane nupris sira min ummika saking ibune sira sayan ing suwi-wiji. Kemudian apa? Tidak boleh kita meminta sesuatu ya, terhadap kedua orang tua kita. Fala tab lubu moko ojo jaluk ama madhaifi ing dalem ngarepe tamu. Ketika ada tamu ya ketika kita tidak boleh meminta sesuatu terhadap orang tua kita. Wa idza ma'anatka wa idza mana'atka lan nalikane nyegah sapa ibu ing sira faskut maka menengok sira. Jika sampai punya keinginan terus kok dicegah sama ibu
maka sampai harus nuruti itu. Faskut ya, menengok ya. Maka sampai harus menuruti apa yang dilarang oleh ibu. Ojo mulai ngene ae. Nah, seperti itu maka sampai harus apa? Menuruti apa yang telah menjadi perintah. Tambah bantah atau tambah dilakukan. Ya, mungkin orang tua mencegah itu, ketika yang sampai melakukan baik maka orang tua akan mendukung. Ya, bisa mungkin sampai harus apa? Memilah dan memilih ketika mau melakukan sesuatu, jangan sampai itu bertentangan dengan agama, itu bertentangan dengan orang tua. Ini karena kuncinya sampai nanti akan sukses. Ketika sampai punya keinginan, punya harapan, maka coba meminta ridho kedua orang tua kita. Wala taqul lan ojo muring-muring sira au tabki utawa nangis sira au tuhamim utawa apa nyono Allah alaiha ya marang ibu. Jadi ketika apa keinginan kita tidak dituruti oleh ibu ya, maka satu sampean la taghdab, ojo muring-muring. Harapan sampean tidak terpenuhi ya jangan muring-muring. Apalagi apa? Tabki, nangis sampean. Sedih suami karena keinginannya nggak butuh kono HP iPhone nggak dituruti kok nangis, nggak boleh muring-muring, nggak boleh nangis, apalagi apa tuhamim, apalagi berprasangka buruk terhadap orang tua kita, nyono nggak boleh. Bisa jadi orang tua belum menuruti ya karena memang ada kebutuhan lain. Pasti setiap orang tua itu pengen menunjukkan dan membahagiakan anak. Jadi itu tata krama atau adab yang harus dilakukan seorang anak terhadap ibu. Maka sampai ketika sudah mengetahui seperti ini, harusnya kita bisa memperlakukan orang tua atau kita mampu untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Semoga kita tergolong anak-anak yang soleh, Amin. bisa membahagiakan orang tua kita. Amin. Lebih-lebih kita bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana Fa'ala bima ladana Rabbi alimna ladhi yafa'una Rabbi Fakina wa fakina wa qarabakilana bidinina Rabbana fa'ala bima ladana Rabbi alimna ladhi yafa'una Rabbi fakina wa fakina wa qarabakilana bidinina Rabbana fa'ala bima ladana Rabbi alimna الذي ينفعنا